Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyebab vario gerdek ya Mas Bro ya. Ini sebelum saya lanjut ke ini, saya sedikit ngebacot dulu ya Mas Bro ya. Ini awalnya ya Mas Bro ya, kata orangnya ini keluhannya suaranya kasar Mas Bro ya, kayak yang suara ngorok gitu Mas Bro ya. Jadi penikun orang yang bisa ngerok ya. Dan ini sudah dibawa ke bengkel ya. Terus mengatasi ngoroknya itu Mas Bro ya. Terlihat di sini sudah bersih semua area CVT-nya ya. Dan juga untuk bagian mangkok ganda juga sudah terlihat bersih. Ini sudah diservis memang Mas Bro ya. Terus dapat beberapa hari Mas Bro ya, ngoroknya emang hilang Mas Bro. Motor ini terdengar sia, itu seperti gak ada masalah Mas Bro. Tapi begitu jalan Mas Bro di RPM atas itu kayak yang ada gredek gitunya Mas Bro ya. Kalau menurut saya itu karena ada yang apa ya, miss di bagian area sini Mas Bro. Karena di sini saya nggak bisa ngelepas ini Mas Bro. Harusnya ini kan tinggal tarik gini aja ya. Ini sudah lepas, tapi saya harus menggunakan ceker kayak gini ya, cakar aja ngari ya, untuk bisa melepasnya Mas Bro. Dan ini kondisinya itu ya Mas Bro, waktu RPM atas motor ini agak-agak gimana ya, suaranya itu agak getar di sini Mas Bro. Grek 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 gitu Mas Bro ya. Tapi berdurasi Mas Bro. Gimana ya? Kurang lebih kayak gitulah kira-kira ya. Gak yang gimana gitu Mas Bro ya, tak nyaman pokoknya, gak stabil, gak lurus gitu seperti biasa ya. Dan kalau untuk gredek ya, itu kalau menurut saya ini gak gredek, cuma kata orangnya itu dredek. Kalau dredek itu biasanya ya yang terjadi itu di putaran bawah ya, awal bukaan gas itu Mas Bro. Begitu digas RPM mulai tinggi, gredek itu hilang Mas Bro. Karena kampas ganda di sini sudah napak sempurna dengan rumah di sini Mas Bro. Iya. Kalau kampas gandanya ini rata, tapi saya lihat dan saya amati untuk kampas ganda ini memang bermasalah Mas Bro. Ini juga menimbulkan gerdek ya Mas Bro ya. Nah, itu enggak rata ya Mas Bro ya. Terlihat di sini bersih, di sini gelap ya. Padang Mas Bro. Iya, mentah padang di kacamata ya. Nah, ini Mas Bro. Oke lah Mas Bro, ini udah saya ngecopok udah 3 menit Mas Bro. Ini saya buka dulu ya. Ya. Habis sakit temen tawa. Ya, sakit. Tak tahu. Lah, nggak bisa dilepas. Aduh. apa namanya? Udah dipaksa dibuka ya. Dan entah kenapa ini bisa cuil-cuil kayak gini, kenapa saya juga gak tahu. Dan di sini terlihat ya Mas Bro, untuk bearing bambunya ya, ini memang sudah terlihat baru ya Mas Bro ya. Baru ya. Setelah saya amati dan saya teliti Mas Bro, ini kemungkinan besar yang dipakai ini ya, untuk klakernya ini yang bikin macet adalah klakernya Mas Bro. Setelah saya teliti dan saya amati, ini kayaknya klakernya ini, bearingnya ini ya, ini yang WKWK ya Mas Bro, atau merek aspal biasanya kayak gitu ya. Jadi dia itu kadang terlalu longgar ke sini ya, untuk bearing yang di dalam itu ya, bearing yang ini. Nah, ini kadang terlalu longgar, kadang terlalu sempit, jadi gak masuk. Saya pastikan kemarin ini waktu masang ini dipastikan melakukan pemaksaan untuk bisa masuk ke dalam ya. Ya, itu menurut analisa saya. Terus di sini ada juga kesalahan di bagian pemasangan bearingnya Mas Bro ya. Bearing ini Mas Bro ya, di dalam itu ya padang ya, iya padang lah. Itu harusnya ya yang ada tutupnya itu ada di sini Mas Bro. Ini kebalik, itu yang ada tutupnya ada di bagian dalam ya kan. Nah, itu kenapa pabrik itu membuat tutup di satu sisi Mas Bro ya. Itu biar yang situ, yang dalam sini ya. Itu kalau nggak ada tutupnya, di sini kan banyak grease. Nah, itu grease bisa ke dalam sana juga Mas Bro ya. Ya, nyiprat ke sana juga lah. Jadi bikin bearing itu lebih awet. Nah, kalau kayak gini nggak bisa Mas Bro. Ini ketutup sama itunya. Ya. Ngerti kan maksudnya? Oke, sip, paham lanjut. Kalau kayak gini Mas Bro ya, kotoran yang ada di sini, daerah sini, ini mudah menyelinap masuk ke dalam bearing ya Mas Bro, sehingga mempercepat usia bearing itu sendiri. Nah, itu kesalahan yang pertama. Terus kesalahan yang kedua menurut saya ini, di sini terlihat di dalam itu Mas Bro, nggak ada grease sama sekali ya. Ada Bro. Nah, itu kering ya, kering kerontang dia. Kering kerontang. Nah, kering toh. Nah, ini lagi. Nah, itulah Mas Bro ya. Tak tahu ini apa sengaja memang gak dikasih, apa lupa gak dikasih, apa waktu pas stok grease-nya itu habis, jadi malas untuk nyarinya. Saya juga gak tahu karena ada banyak faktor ya sih. Tapi di sini ini wajib ada grease-nya Mas Bro ya. Wajib itu Mas Bro, biar gak ya meleta rosak sepeda nada ya Mas Bro.
Ya oke lah, ini saya buka dulu ya mas bro untuk ngelepas itu. Mungkin bearing itu ya, bearing yang di dalam itu ya. Nah itu akan saya ganti aja mas bro, soalnya di sini sudah oblak ya. Ya karena pola pasang yang salah dan juga mereknya ini mas bro ya. Biasanya aspal sama WK itu biasanya kalau kayak gini. Kalau yang biasa itu biasanya lebih ini kayaknya lebih pas gitu mas bro, kesininya juga awet juga. Kalau untuk bearing bambu ya saya sarankan memang pakainya yang original. Kalau bearing dia pakai original juga, tapi masih bisa dipasangkan yang biasa-biasa gitu mas bro ya. Iyalah, ada kok ngecopok melono, ada kopi nabi, ada jadi wartawan nih kok. Hari mana di sepeda orang ini saya bongkar dulu ya mas bro ya. Ya wis lah, dapatlah permasalahannya. Ini karena gak ada grease sama bearingnya itu yang bermasalah memang mas bro. Oke lah, ini saya buka dulu, saya ganti dulu ya. Oke mas bro, ini ya maaf ya agak krikot tadi ya mas bro ya. Ini saya nyarinya ini lama mas bro, susah, terus orangnya juga agak kesusu ya. Ini sudah saya ganti ya, untuk ininya sama bearingnya sudah saya ganti. Saya pakainya yang original biar awet ya. Iya habis lagi. Ini tadi kan awalnya ini aja nggak bisa masuk mas bro, ini setelah diganti ya ini langsung cut. Nah gitu ya. Nah kalau tadi nggak bisa dilepas, apalagi masangnya ya harus dipaksa ya. Kalau ini sudah set nyaman lah mas bro ya. Jadi intinya mas bro ya, kalau teman-teman ya, kalau apalagi yang masih baru belajar ngebengkel ya kayak saya sih terutama ya, itu perhatikan juga ininya, jangan pakai yang WK atau yang merek-merek aspal itu ya mas bro ya, biar gak menyiksa dan terjadi saya tak nyaman gitu mas bro waktu di jalan ya. Terus kalau yang sudah mekanik ya akan lebih baiknya itu kalau diteliti lagi mas bro, mana-mana yang kurang, mana-mana yang gak pas. Kalau sudah gak pas ya jangan dipaksakan, dipas-pasin gitu mas bro ya, biar konsumen itu nggak kecewa mas bro. DI ya ceritanya ya, nggak cuma, bukan bermaksud untuk ini ya mengajari, tapi kan kasihan mas bro, konsumen itu memperbaiki motornya bisa jadi uangnya itu dapat minjem, dapat susah payah kan mas bro ya. Setelah diperbaiki ya di bakun, bahkan timbul masalah lain gitu ya kan, kasihan mas bro. Begitu mas bro, untuk jadi lebih lebih mengedepankan kepuasan konsumen dulu lah, daripada cepet ya bongkar pasangnya tapi hasilnya gak maksimal, konsumen kan kecewa ya mas bro, kurang puas gitu mas bro. Jadi ya gimana caranya lah biar konsumen itu puas lah mas bro ya. Dan ini saya mau melakukan pembersihan area kampas ganda ya mas bro, biar lebih sip lagi dan tidak ada gredek-gredek daya mas bro ya. Seperti biasa ini untuk melakukan atau menghilangkan gredek pada Vario 125 atau 150 sudah ada di video-video saya mas bro ya, cek aja di playlist mas bro, di situ sudah tersaji lengkap ya. Itu cara yang paling efektif menurut saya sejauh ini mas bro, dan ampulah deh iya dah cerita tanah. Oke mas bro, ini orangnya sudah mau berangkat kerja ya mas bro, berapa menit lagi, 10 menit lagi. Ini saya pasang dulu ya mas bro ya, kasihan kan biar tak bid-bid deh ya. Iya oke lah mas bro, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.